Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا غفورا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون وعسى الله أن يجعلنا من الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا فاذكروا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية صدق الله العظيم. Ya ayyuhal hadirun, marilah selalu kita istiqomahkan niat kita, pekerjaan kita dengan mengawali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kali ini muqaddimah saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung yang telah menurunkan Al-Qur'an yang diantara fungsinya adalah memberikan peringatan kepada kita semua. Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemegang amanat risalah. Oleh karena itu seakan diberikan ingatan yang luar biasa untuk menebalkan keimanan kita bahwa ketika sejarah mengatakan turunnya pertama daripada ayat Al-Quran adalah di bulan suci Ramadan. Kita mohonkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah dan juga kepada pengikutnya dari masa ke masa sampai kepada kita sekalian. Taqabbalallahu minna du'aana. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kita masih teringat dengan keinginan kita, doa kita di penghujung Ramadan tahun silam. Ketika kita berdoa, ya Allah, temukanlah kami kepada Ramadan yang akan datang. Kemudian ketika memasuki bulan Rajab yang mulia, kita dibiasakan dengan doa yang dicontohkan baginda Rasul, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, yang kemudian diakhiri dengan waballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Ternyata setidaknya dua renungan, dua doa dimaksud. Allah telah mengijabah kepada kita sekalian dan hari ini sudah melebihi daripada hitungan seperempat dari bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, maka itu kita renungi berawal dari makna Ramadan, yaitu ketika sastra Arab mengatakan aslul kalimat dengan 3 huruf, apakah dari fi'lu madin atau masdar, dari kalimat Ramadan ini adalah Ramadha, yang artinya terik atau panas atau sengatan, atau juga hal-hal lain yang membawa kepada makna ujian untuk kita semua. Maka Ramadan yang maknanya panas seakan memberikan paham kepada kita bahwa keimanan digembleng untuk kita semua. Betul aktivitas kita sepanjang masa dihitung oleh Allah, tetapi ketika hitungan 11 bulan kemudian masuk kepada bulan suci Ramadan, seakan ada nilai-nilai spesialis
dan anjuran perintah amaliyahnya pun memang spesialis, banyak yang tidak didapat di 11 bulan selain bulan suci Ramadan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, terkait dengan makna Ramadan yang penuh dengan ujian, maka sedikit kita merenungi perjalanan kehidupan makhluk Allah di luar manusia. Kita mengenal, melihat, bahkan mungkin sebagian kita menyaksikan apa yang disebut dengan bahasa nyelungsumi. Sebagian bahasa daerah yang kami dapat, bahwa ketika dulu di perkampungan kita melihat ada kepompong yang panjang yang kita yakini itu adalah bekas ular, yang kemudian proses itu sebagian melihatnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ular yang ketika keluar dari kulit-kulit lamanya, maka kemudian bertambah segar jasmaninya, bukan hanya pakaian luarnya saja, itu mengalami proses Ramadan dalam bahasa kita, mengalami proses ujian yang sangat luar biasa. Tidak kemudian hanya sudah waktunya ganti kulit, semudah itulah mengganti kulit, tetapi dengan proses-proses yang dialami melalui habitatnya. Ayyuhal hadirun, kita juga melihat bagaimana perjalanan dari sosok ulat yang menjijikkan, kemudian menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Ketika proses dalam habitatnya sungguh luar biasa, dengan proses yang amat menyusahkan, yang amat penuh dengan ujian, kemudian lahirlah sosok kupu-kupu yang indah dipandang, di mana bersahabat juga dengan tempat-tempat yang baik, yang kemudian bisa melahirkan pada kembang-kembang bunga-bunga itu adalah putik sari atau sesuatu yang indah dilihat, dirasakan, bahkan mungkin bisa menjadi obat. Proses ini adalah tidak semudah proses yang kita lihat, tetapi untuk ukuran habitat binatang adalah telah diramadankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga melihat gambaran di mana lebah yang dalam Al-Qur'an diterapkan dalam surat An-Nahl, itu sosok hewan yang ketika an-nahyu anil munkar, katakan punya sengatan yang galak menurut ukuran manusia, ternyata dalam habitatnya bisa melahirkan sebuah cairan yang itu dianggap lebih daripada obat biasa, seperti madu atau juga cairan-cairan lainnya. Maka dari 3 contoh di habitat binatang ini, itu telah diramadankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja perjalanannya sesuai dengan habitatnya. Kembali kepada kita semua ketika Ramadan hadir untuk kita, dan ketika Ramadan disebut-sebut sebagai umat untuk kita semua, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kesempatan yang mulia di hari yang mulia ini juga ingin saya mengajak tadabbur bil makna. Ketika untuk orang yang berpuasa disediakan 2 waktu yang menyenangkan, yaitu lis-shaim farhatan. Pertama ketika berbuka puasa, yang kedua ketika berjumpa dengan Rabbnya, yaitu di surga nanti. Ada 2 hitungan yang sangat berbeda secara abstrak. Yang pertama ukuran dunia, yang kedua ukuran akhirat. Ukuran dunia dimaksud adalah bagaimanapun ketika berbuka puasa, lazimnya orang yang sedang lapar, maka kemudian diberikan nikmat-nikmat dari Allah, apa yang dia senangi, apa yang dia sukai, maka berbahagia dengan berbuka puasa tersebut. Tetapi kemudian golongan orang yang khas bil khas puasanya, orang-orang yang tidak memikirkan dunia lagi, sudah tidak lagi menghitung bagaimana rangkaian Ramadan yang dihiasi dengan duniawi. Apakah mulai dari makanan atau juga penghias-penghias di bulan suci sesuai dengan kondisi negerinya, atau juga penghias itu berupa mercon petasan, atau juga jenis yang biasa dialami seperti mudik dan hal-hal lain yang menunjang tentang keduniaan.
Orang yang khos bil khos tidak lagi memikirkan hal tersebut. Yang dia pikirkan adalah bagaimana ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dan bisa mendapatkan tiket tersebut. Tentu tiket itu adalah bukan sekedar dinantikan pada saat nanti di hari kiamat, tetapi prosesnya harus dari ketika di alam dunia. Bagaimana kita mengenal ketika marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Kita mendapatkan ada kalimat dan pengertian suci. Kemudian kita juga mendengar penjelasan man fariha bidukhuli Ramadan, orang yang senang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka disinyalir itu hatinya dalam kondisi suci. Di tengah-tengah perjalanan ada nuzulul Quran, di mana Al-Quran disebut dengan kitab suci. Kemudian dianjurkan di 2/3 ke depan di akhir kita dengan mengeluarkan zakat fitrah, di mana zakat fitrah adalah sekalipun tolak ukurnya adalah waktu yang sebentar dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak, itu adalah merupakan zakat kesucian jiwa. Maka dari Ramadan bulan yang suci disambut dengan hati yang suci, terdapat kitab suci dan kita mensucikan jiwa. Kemudian kita berjumpa dengan Idul Fitri, di mana disebut kayauman waladatu ummuh, seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kembali di penghujung kita ditemukan dengan suci setelah kita mensucikan 1, 2, 3 dan 4, atau juga hal-hal lain yang menggambarkan kesucian untuk kita semua. Maka tiket itulah yang kemudian bisa menghantarkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, oleh karena itu marilah kita bertafakur dan memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak menyia-nyiakan nilai Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Makna firman Allah yang saya sampaikan adalah di bulan suci Ramadan kita diingatkan dengan sesuatu peristiwa, yaitu di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita semua, dan penjelasan dari petunjuk tersebut juga pemisah antara yang hak dan yang batil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik bi jalalika wa kamalika sanna ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arab wal ajam wa imami taibat wal haram sayyidina wa Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وارض عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين وتابع التابعين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك أعداءنا أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.